Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih melanjutkan materi mengenai bilangan bulat. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudah dan meridhoi kita dalam belajar. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai operasi hitung campuran dan soal cerita bilangan bulat. Tujuan dari materi ini, yang pertama, agar teman-teman dapat menentukan aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang kedua, agar teman-teman dapat menyelesaikan soal cerita yang mengandung pengerjaan hitung campuran bilangan bulat. Nah, sebelum masuk ke beberapa contoh soal, di sini ada aturan dan ada ketentuan yang harus teman-teman ingat. Bu Ida singkat aturannya dengan kata kubalitaku. Apa itu kubalitaku? Kubalitaku merupakan singkatan dari ku kurung ba bagi li kali ta tambah ku kurang. Diingat kembali, aturannya adalah ku ba li ta ku. Jadi, dalam pengerjaan soal harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai aturan atau ketentuan ku ba li ta ku. Nah, mari kita simak bagaimana cara pengerjaannya. Dilihat kembali ketentuannya. Yang pertama adalah tanda kurung, yang kedua bagi dan kali, yang ketiga tambah dan kurang. Tanda kurung lebih kuat dibandingkan dengan bagi dan kali. Dan lebih kuat juga dari tambah dan kurang. Sedangkan pembagian dan perkalian lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan bagi dan kali ini sama-sama kuat, sehingga bila ada dalam sebuah soal, maka pengerjaannya tetap di sebelah kiri. Begitu pula dengan tambah dan kurang. Keduanya sama-sama kuat, sehingga pengerjaannya tetap dari sebelah kiri dulu. Kita akan melihat cara pengerjaan pada contoh soal. Yang pertama, 8 dikurangi dalam kurung negatif 4 ditambah negatif 6. Diingat kembali, yang harus kita kerjakan adalah angka yang berada di dalam tanda kurung. Negatif 4 ditambah negatif 6. Hasilnya negatif 10. Kemudian, angka 8 dan tanda kurang kita turunkan, sehingga soalnya menjadi 8 dikurang negatif 10. Maka hasilnya menjadi 8 ditambah 10, yaitu 18. Kenapa berubah menjadi tambah? Harus diingat kembali, jika tanda kurang dan tanda negatif berderet, maka kita rubah terlebih dahulu menjadi tambah. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 10 dikurang 12 dibagi negatif 4. Diingat kembali, mana ya yang harus terlebih dahulu kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu pembagian. Karena pembagian ini lebih kuat dibandingkan dengan pengurangan. Jadi, kita hitung 12 dibagi negatif 4. Hasilnya negatif 3. Nah, angka 10 dan tanda kurang kita turunkan menjadi 10 dikurang negatif 3. Hasilnya 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, sekarang soal yang ketiga. Soalnya 12 dikurangi 22 ditambah 20. Di sini ada tanda kurang, ada juga tanda tambah. Dua-duanya sama-sama kuat. Maka kita kerjakan dari sebelah kiri dulu,
yaitu 12 dikurangi 22. Hasilnya negatif 10. Tambah dan angka 20 kita turunkan. Nah, jadi negatif 10 ditambah 20 sama dengan 10. Kita lihat kembali contoh soal operasi hitung campuran menggunakan 4 bilangan bulat. Contoh soal pertama. 18 dikurang dalam kurung 4 dikali 6 dibagi 8. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu tanda kurung, karena lebih kuat dibandingkan dengan pembagian dan pengurangan. 4 dikali 6 yaitu 24. Angka 18 dan tanda kurang kita turunkan, begitu pula dengan bagi dan 8 kita turunkan. Setelah ini kita kerjakan pembagian 24 dibagi 8. Hasilnya adalah 3. Angka 18 dan tanda kurang kita turunkan sehingga menjadi 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Contoh kedua. 7 dikali 5 dikurang negatif 4 dibagi 2. Ini yang bisa dikerjakan, bisa perkalian, bisa pembagian. Yang pasti tanda kurangnya masih tetap tidak berubah. Kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. 7 dikali 5. Hasilnya 35. Kita turunkan tanda kurang. Kemudian min 4 dibagi 2. Sama dengan negatif 2. Maka berubah menjadi 35 ditambah 2. Hasilnya 37. Demikian untuk aturan dan ketentuan cara pengerjaan soal operasi hitung campuran bilangan bulat. Sekarang kita akan membahas mengenai soal cerita bilangan bulat. Pada soal cerita bilangan bulat, aturan atau ketentuan yang tadi kita ketahui itu tidak berlaku, ya. Kalau pada soal cerita, pengerjaannya harus sesuai dengan urutan cerita. Jadi kita harus memahami isi dari soal cerita tersebut. Mari kita simak beberapa contoh soal. Nah, tapi sebelum masuk ke beberapa contoh soal, perlu kalian ingat kembali untuk ciri-ciri tanda bilangan positif atau bilangan negatif. Nah, kata yang menandakan bilangan bulat positif yaitu di atas titik beku, naik, ketinggian, maju, dan untung. Jadi, apabila ada kata-kata ini dalam soal cerita, maka dia menandakan bahwa bilangan bulatnya bertanda positif. Adapun kata yang menandakan bilangan bulat negatif, yaitu di bawah titik beku, turun, kedalaman, mundur, dan rugi. Nah, kita langsung ke soal ceritanya. Soal yang pertama, suhu di kota Mekah saat musim dingin mencapai 12 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas mencapai 45 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu pada musim panas dan musim dingin di kota Mekah? Pertama-tama kita tulis yang diketahui dari soal tersebut, yaitu suhu saat musim dingin 12 derajat Celcius. Suhu saat musim panas 45 derajat Celcius. Maka untuk selisih, yaitu suhu musim panas dikurangi suhu musim dingin. Kenapa dikurangi? Karena yang ditanyakan adalah selisih. Selisih itu berarti kita kurang. Angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Maka 45 derajat Celcius
dikurangi 12 derajat Celcius. Hasilnya 33 derajat Celcius. Jadi, hasil selisih suhu di kota Mekah pada musim dingin dan musim panas adalah 33 derajat Celcius. Contoh kedua, Ahmad menyelam sampai kedalaman 120 meter di bawah permukaan laut. Dia sangat mengagumi betapa indahnya ciptaan Allah. Ahmad berenang lagi sejauh 98 meter menuju permukaan laut untuk melihat segerombolan jenis ikan. Di manakah posisi Ahmad sekarang berada? Nah, perhatikan penjelasan berikut. Ini adalah permukaan laut. Yang diketahui bahwa Ahmad menyelam sampai kedalaman 120 meter. Kedalaman berarti menandakan bahwa tandanya adalah negatif. Kemudian, Ahmad berenang lagi sejauh 98 meter menuju permukaan laut. Jadi, menuju ke atas, maka tandanya adalah positif. Maka, ketika ditulis ke dalam bentuk soal, yang bukan soal cerita, yaitu negatif 120 meter ditambah 98 meter. Hasilnya adalah negatif 22 meter. Maka posisi Ahmad seperti kalian lihat di gambar. Jadi, di manakah posisi Ahmad? Posisi Ahmad sekarang berada 22 meter di bawah permukaan laut. Diingat kembali, bila kata turun, maka bilangan bulat tersebut adalah negatif. Bila naik, maka bertanda positif. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Di bulan Ramadan, Bu Aminah membeli 25 kg kurma. 3 kg dari kurma tersebut dimasukkan ke dalam toples dan sisanya dibagikan kepada 44 orang tetangganya. Berapakah berat kurma yang diterima masing-masing tetangganya? Kita tentukan dulu yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui bahwa pertama, Bu Aminah membeli 25 kg kurma. Membeli berarti bertambah, maka tandanya adalah positif 25. Kemudian, kurma tersebut dimasukkan ke dalam toples sebanyak 3 kg. Dimasukkan berarti kurma yang dari awal tadi berkurang, sehingga tandanya negatif 3. Nah, yang ditanyakan, sisanya dibagikan ke 44 orang tetangganya. Maka kita jawab 25 dikurang 3 dibagi 44. Dalam soal cerita, pengerjaannya harus sesuai dengan alurnya, ya. Jadi walaupun di sini ada tanda kurang dan bagi, tetap yang kita kerjakan adalah dikurang terlebih dahulu. 25 dikurang 3 sama dengan 22. Nah, ini sisanya akan dibagikan ke 44 orang tetangganya. Sehingga hasilnya adalah 0,5 kg atau setengah kilogram. Jadi, masing-masing tetangga Bu Aminah mendapat 0,5 kg kurma. Perlu diingat, kubalitaku tidak berlaku untuk soal cerita. Jadi, kita harus memahami bentuk soal cerita dengan benar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Daksos SDIT Harapan Ummah menyalurkan 35 karung beras ke salah satu ponpes yatim piatu setiap bulannya. Setiap karung berisi 5 kg beras. Berapa kilogram beras yang disalurkan Daksos SDIT Harapan Ummah? Kita jawab di sini satu karungnya ada 5 kg beras. Maka
jika ada 35 karung, berapa kilogram beraskah yang diterima ponpes tersebut? Cara pengerjaannya berarti 35 dikali 5 sama dengan 175. Jadi, Daksos SDIT Harapan Ummah menyalurkan 175 kg beras. Pengerjaannya bisa juga dengan menggunakan cara berikut. Ini kita tulis terlebih dahulu karung, ya. Karungnya ini yang pertama 1 karung, yang kedua 35 karung. Kemudian sama dengan beras, 1 karungnya itu ada 5 kg beras, sedangkan 35 kg itu, 35 karung itu belum diketahui berapa kilogram. Nah, kita dikali silang. 35 dikali 5 sama dengan 1 dikali A. Maka 35 dikali 5 sama dengan 175 dibagi 1, maka hasilnya adalah 175. Lanjut ke soal berikutnya. Bu Aminah mendapat 1 kg daging dari tetangganya yang berkurban. Daging tersebut memiliki suhu 28 derajat Celcius. Bu Aminah kemudian menyimpannya di dalam freezer. Suhu daging turun 5 derajat Celcius setiap 3 menit. Berapa suhu daging setelah 18 menit? Nah, kita lihat setiap 3 menit suhunya turun 5 derajat Celcius. Kemudian 3 menit kedua turun lagi 5 derajat Celcius. 3 menit ketiga turun lagi. 3 menit keempat turun lagi 5 derajat Celcius. 3 menit kelima turun lagi 5 derajat Celcius. Dan 3 menit keenam turun lagi 5 derajat Celcius. Maka dari 0 menit sampai 18 menit, berapa kalikah penurunan suhu pada freezer tersebut? Nah, di sini tadi penurunannya sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka penurunannya adalah 6 dikali 5 derajat Celcius. Hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Ini adalah penurunan suhu setelah dimasukkan ke dalam freezer selama 18 menit. Nah, yang diketahui tadi suhu mula-mulanya adalah 28 derajat Celcius. Penurunan suhunya 30 derajat Celcius. Maka suhu mula-mula dikurangi penurunan suhu. Kenapa dikurangi? Karena di sini suhunya turun sehingga dikurangi. Pengerjaannya 28 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius. Sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Jadi, suhu daging setelah 18 menit adalah negatif 2 derajat Celcius. Sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Ida. Tetap semangat dalam belajar. Dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Insya Allah semua pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.